Ya, baru saja kita menyaksikan pertandingan perdana di Liga yang membuat Persib Bandung harus menaklukkan Semen Padang dengan skor 2-0. Bagaimana, Bobotoh? Sudah puas dengan hasilnya? Dan bagaimana malam minggu kalian? Apakah happy, atau sedih, atau galau? Ya, sebenarnya ini pertandingan yang sangat-sangat gue tunggu dan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebaiknya yuk kita bahas dari ini, Jurnal Bola. Ya, baru saja kita menyaksikan pertandingan di laga pembukanya Persib Bandung ya, yaitu antara Persib Bandung melawan Semen Padang. Dan skor berakhir dengan kemenangan dari Persib Bandung 2-0. Nah, ya jujur ini pertandingan yang sangat-sangat seru ya. Kenapa? Karena pertama ini adalah laga pertamanya Persib di Liga. Terus juga ini juga berlaku juga untuk Semen Padang. Gua dari melihat pertandingan ini, sebenarnya gua jadi mengingatkan satu hal. Kita flashback dari 2 musimnya Bojan Hodak ya, di Liga gitu ya. 2023, 2024, 2024, 2025, semuanya juara. Itu berkat dari salah satu kecerdikannya Bojan Hodak. Apa? Yaitu timing pergantian pemain ya, timing pergantian pemain dan pemilihan untuk pergantian pemainnya tepat gitu. Siapa yang diganti dan menggantikan siapa dan yang menggantikannya siapa itu tepat banget lah gitu. Nah, gue mengingatkan hal itu kenapa? Karena di musim kemarin tuh gue yakin bahwa kayaknya Bojan Hodak kalau memang skuadnya ini harus dibongkar semua, gue yakin pilihannya pasti tepat semua. Dan here we go. Memang semua apa yang direncanakan oleh Bojan Hodak dari segi taktik, pemilihan pemain, ya gue yakin bahwa Bojan Hodak ini adalah pelatih yang cerdik, ya. Tapi bukan berarti tanpa ada kelemahannya. Pastilah semuanya juga ya yang namanya sistem itu nggak ada yang sempurna, ya. Sehebat apapun Persib pasti ada celahnya gitu loh. Dan kalau kita bicara menang, kalah atau seri itu biasa dalam sepak bola. Tapi yang menjadi catatan penting adalah bagaimana situasi untuk memanfaatkan peluang. Peluang kita untuk bisa memenangkan pertandingan di laga perdana Persib Bandung ini, menurut gua, ini harus menjadi change atau kesempatan supaya meningkatkan daripada pemain-pemain baru yang ada di Persib Bandung. Intinya pede dulu deh gitu loh. Mentalnya dulu yang harus dinaikkan gitu. Supaya apa? Ketika menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, at least pemain-pemain kita itu nggak ada keraguan lagi. Tapi, gue jadi agak berpikir kayaknya nggak perlu kayak gitu deh. Ya, tapi kalau berpendapat gitu juga kan terlalu jumawa ya. Anyway, kita langsung aja deh ngebahas soal pertandingannya. Kalau kita bicara pertandingan tadi, Persib itu menggunakan formasi 4-2-3-1 ya. Tapi kalau di kertasnya gitu ya, itu formasinya 4-4-2 gitu loh. Kalau kita bicara formasi 4-2-3-1 itu memang spesialisnya Bojan Hodak ya, mengandalkan defense counter attack ya. Bermain sangat dinamis dan bermain sangat efektif. Itulah sepak bola daripada yang diterapkan oleh Bojan Hodak kepada tim Persib Bandung gitu loh. Nah, cuman gua langsung meng-highlight gitu loh. Gua ngerasa ada touch yang berbeda gitu di tahun ini. Apa? Yaitu bagaimana fleksibilitas dan juga agresivitas. Itu menjadi kunci yang paling penting ya. Gua ngerasa semua pemain itu fluid ya. Bisa menjaga posisi masing-masing, bisa gua katakan fleksibilitasnya tinggi banget dan sangat agresif gitu loh. Kalau kita perhatikan semua pemain itu bergerak, nggak ada yang diem gitu loh. Nggak ada yang cuma nunggu bola, nunggu momentum. Semua itu pemain bergerak, kecuali Julian Barros ya. Karena yang namanya Julian Barros kan dia striker nomor 9, jadi dia harus nunggu di depan, nunggu bola gitu. Dan kiper ya, kayak gitu. Jadi gua rasa bahwa agresivitas dan fleksibilitas dari Persib Bandung itu sangat-sangat temponya tuh cepet banget gitu loh. Sehingga sering terjadi ya, apalagi menurut gua ini nggak tahu gua
dibilang lebay atau enggak, kayaknya dari segi counter attack aja, mungkin di tim yang baru ini jauh lebih cepat daripada tim sebelumnya. Jujur aja gitu loh. Gua sangat amazed dengan pergerakan tanpa bolanya, apalagi lini tengah kita, yaitu Luciano, terus juga Mark Locke, dan Marsilio. Menurut gua mereka itu bermain dengan apa ya? Ya wajar gitu ya. Gue selalu bilang gitu, apalagi di konten gue kemarin, bahwa Persib itu sekarang fokusnya ke lini tengah. Kenapa? Menurut gue ini lini tengahnya tuh cerdik semua gitu. Jadi mereka tuh bisa melakukan pergerakan tanpa bola, menarik lawan sehingga bisa memunculkan titik-titik kosong di half space gitu loh. Jadi mereka tuh tugasnya adalah narik lawan supaya bisa membangun ruang gitu loh. Untuk apa? Untuk umpan. Kalau lihat tadi ya, aliran bolanya itu selalu kalau nggak dari Julio dan Patricio gitu loh. Nah, cuman karena Semen Padang pun ya tahu bahwa sebenarnya lini atau yang harus dikunci dari tim Persib Bandung itu adalah lini tengah, sehingga mereka fokusnya untuk mengunci lini tengah Persib Bandung. Pada akhirnya apa? Yang gak diperhatikan dari Semen Padang itu kepada Persib Bandung itu adalah betapa cerdiknya pemain-pemain tengah dari Persib Bandung. Semua bergerak tanpa bolanya itu bagus, sehingga menarik lawan. Sehingga kita sering melihat Berginho itu selalu eh, mengisi ruang half space itu, dan akhirnya kita bisa melihat Berginho nusuk ke tengah gitu loh ya. Dan kejadian juga di Beckham gitu loh, ketika semua lini tengahnya Semen Padang ketarik oleh pemain-pemain tengahnya Persib gitu ya, itu memunculkan ruang kosong gitu, sehingga apa, Beckham lah yang bisa nusuk gitu, atau mungkin cut inside lah kalau zaman sekarang gitu loh. Cuman yang gue perhatikan adalah pinternya juga dari backnya Julio Cesar dan juga Patricio Maticadi. Mereka tahu bahwa lini tengah Persib ini lagi dikunci nih. Jadi mereka tuh nggak ngambil resiko buat ngoper ke tengah, tapi mereka ngoper ke area wingback gitu loh. Ketika dia misalnya contoh nih ya, misalnya Patricio ngoper ke Frank Putros. Nah, semua pasti tertuju ke Frank Putros dong. Dan yang paling pinternya ya, ini contohnya Mark Locke, dia tuh nyamperin Frank Putros. Ya, Mark Locke nyamperin Frank Putros. Nah, Frank Putros balik lagi bolanya ke Patricio Maticadi. Patricio langsung memberikan umpan ke Beckham karena menciptakan ruang kosong. Itu yang nggak pernah kita lihat di Persib Bandung tahun-tahun kemarin gitu loh. Karena kalau kita lihat dari tim-tim liga kebanyakan gitu ya, liga, gue nggak bilang liga 1 lagi, gue bilangnya Super League gitu ya, belum biasa aja gitu. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, tim-tim Super League di Indonesia itu kebanyakan dribbling. Ya, semuanya dribblingnya jago, tapi pergerakan tanpa bolanya itu yang nggak jadi sorotan gitu loh. Mungkin kalian juga nggak ngeh gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat permainan secara utuh, kita nggak harus melihat dribbling dan shooting yang bagus, tapi bagaimana dia mengisi ruang kosong dan juga pergerakan tanpa bolanya gitu loh. Itu keren banget gitu loh. Terus gue lebih appreciate terhadap Julio Cesar dan juga Patricio Maticadi yang ini gila ini. Ini menurut gue ini tembok Cina barunya di Liga Super League gitu loh. Kenapa? Karena ketika nih striker Semen Padang itu bawa bola gitu ya, mereka langsung hajar. Mereka langsung tutup gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak memberi ruang untuk masuk ke kotak penalti gitu loh. Yang gue perhatikan adalah Julio Cesar itu lebih aktif dalam ke depan, memberi, ya istilahnya ngepres ke depan gitu loh. Dan kadang-kadang gue ngelihat keputusan Julio Cesar itu bagus, dia nggak ragu buat ngoper ke depan tuh, nggak ragu gitu. Patricio Maticadi ini pemain pinter, dia itu nggak langsung nutup, tapi dia baca arah lawan ini lari, dia mau dribbling kemana nih, ke kiri, ke kanan, gitu kan. Akhirnya dia seringkali melakukan intercept yang luar biasa. Itu dari seorang Patricio Maticadi. Jadi kredit plus banget buat back-back kita ya. Kakang Rudianto itu bagus banget mainnya. Dan lini tengah kita. Menurut gue kejadian lawan Western City Wanderers, gue bilang kan, di saat defense, pemain Persib itu shaping defense-nya bagus banget. Mereka menjaga sisi masing-masing gitu loh. Ketika
terjadinya serangan gitu ya dari Semen Padang, itu Markov tuh langsung ngambil sisinya masing-masing, sama Luciano tuh ngambil sisinya masing-masing. Jadi ya ngeri lah. Menurut gua ini tahu Persib ini tuh menjadi tahun yang sangat berbeda, wajahnya tuh beda gitu. Walaupun sebenarnya template gitu mainnya, yaitu defense, counter attack, memanfaatkan ruang kosong, terus juga bermain efektif gitu loh. Tapi ya kombinasi ini yang kita nggak lihat dari 2 tahun kemarin, dan which is ini good job banget, kredit plus banget untuk seorang Bojan Hodak gitu loh. Dan kalau kita bicara Berguinho gitu ya, ya ini kita beruntung sih. Ini warna baru setelah kita melihat Ciro berapa musim. Sekarang kita lihat Berguinho yang mainnya gimana ya? Ya sama-sama skillful gitu ya sama Ciro Alves, tapi yang bedanya adalah kalau Ciro dia bermain dengan otot gitu loh. Ajar-ajar aja itu Ciro. Tapi beda dengan Berguinho. Berguinho itu bedanya dia bisa ngatur tempo karena mungkin dia base asli posisinya adalah playmaker gitu ya. Tapi ya gila sih. Wah, kredit plus banget lah buat Berguinho gitu loh. Dan yang paling terlihat menonjol dan enjoy banget mainnya itu adalah seorang Frank Boutros. Gila, ini pemain ada di mana-mana. Dia bisa overlapping, dia bisa intercepting, dan dia bisa lari ke tengah untuk shooting. Itu gila. Ya, ini sebenarnya gue baca juga gitu di komenan netizen yang bilang, wah ngelihat Frank Boutros itu kayak Daisuke Sato zaman dulu gitu. Betul, secara versatile-nya betul. Tapi secara kualitas mungkin 2 level di atas Daisuke Sato. Kenapa? Karena balik lagi, gue ngelihat Frank Boutros itu fisik, bro. Ini fisiknya gila nih pemain. Makanya nggak dipungkiri bahwa menurut gue ya selain gue respect, Beckham juga main bagus banget ya. Gak usah diragukan lagi karena ini kualitasnya timnas gitu ya. Tapi gue lebih seneng kalau misalnya kayaknya ya Frank Boutros tuh jadi man of the match gitu. Kalau misalnya kalian setuju, coba tulis di kolom komentar ya. Ya, terus dari proses golnya juga sebenarnya bukan open play ya, tapi mereka memang ya namanya juga Persib ini ada tim yang pragmatis ya. Ya situasi peluang apapun sekecil apapun ya harus dimanfaatkan gitu loh. William Barros ya itu kan bola muntah sebenarnya kan gitu golnya, tapi ya it just happens gitu, jadi gol juga gitu. Dan ya gue harus kredit dengan seorang Febri Haryadi yang udah sangat bekerja keras ya selama ini untuk meningkatkan performanya, dan ya he deserve it gitu loh. Gue salut banget, seneng banget akhirnya Febri bisa ngecetak gol lagi gitu loh. Ya kalau lihat pergantiannya tadi kayak Sadil gitu, ya mainnya waktu juga ya intinya Persib itu bukan hanya menang di kualitas line up-nya aja, tapi kedalaman squad-nya. Ya, jadi ini tim yang lain juga harus lebih hati-hati untuk lawan Persib itu seperti apa gitu loh. Jadi ya secara overall kualitas oke, puas banget gue liatnya, dan kayaknya memang kita udah naik level buat level Asia gitu. Kayaknya kalau di level Asia kayaknya lebih menantang lagi gitu. Dan ya gue nggak sabar juga lihat Adam Sibek main, terus juga Ramon Tanki sebenarnya yang ditunggu gitu kualitas permainannya seperti apa di pertandingan ke depan nantinya. Ya get well sound buat Ramon Tanki, dan semoga juga Adam Sibek untuk bisa menyelesaikan akumulasi kartunya sehingga bisa kembali bermain. Tapi gue juga bingung ya, kalau misalnya Adam Sibek main, siapa yang nanti dikorbanin di line up? Interesting. Jadi ya mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton, dan ya kita bobotoh jangan jumawa juga, ini baru pertandingan pertama. Tapi dari first touch-nya menurut gue ya, ini kita udah layak sih buat bisa ngejar hat-trick tuh, mungkin udah ada di jalurnya gitu. Mudah-mudahan nggak kesandung ya. Ya mungkin gitu aja gitu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan tonton terus channelnya Mas Jurnal di episode Jurnal Bola.